Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya nggak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya nggak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniyah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniyah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniyah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniyah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniyah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniyah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniyah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya nggak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado. Cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya. Apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado. Cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya. Apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos Satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.
Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal, Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah,
kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Rizal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Rizal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Rizal. Beberapa kali, Rizal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Rizal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Rizal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Rizal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks. Ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Rizal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Rizal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran. Tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Rizal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Rizal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya,
Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa dua atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. Dua atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasiakan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi,
Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Daniah saat ditemui, Sabtu, 27/4. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP, Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang. Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batu bara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batu bara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Daniah. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut,
untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya, urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya, tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. 2 alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi 2 aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng. Sebelumnya, Listio Sigit mengungkapkan bakal membuka peluang untuk pihaknya membuka kembali kasus tewasnya Brigadir RAT. Hal ini menanggapi terkait Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak, kata Kapolri. Dia mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus itu. Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ujar dia.